Contoh yang kedua adalah serangga. Seperti hewan lain, serangga bernapas, menghisap oksigen, dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan yang lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut sperakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Contoh hewan berikutnya yaitu pernapasan pada ikan. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen agar tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Begitu juga ikan, dia bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang ini berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda, dan selalu lembab. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja sama-sama seperti pompa hisap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah, air terhisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Nah, pada saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida kemudian dikeluarkan. Teman pelajar, hewan yang berikutnya adalah amfibi. Tahu tidak apa yang dimaksud dengan amfibi? Amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit yang halus yang mengandung kapiler darah. Lalu, setelah berumur 9 hari, kecebong itu bernapas menggunakan insang. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak.
udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Lalu dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Dan saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Contoh hewan yang terakhir yaitu pernapasan pada mamalia. Apa sih mamalia? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia laut atau mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Adapun contoh mamalia air seperti ikan paus, ikan duyung, dan ikan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Kalian bisa perhatikan gambar organ pernapasan kuda seperti yang ada pada gambar. Baiklah, teman-teman pelajar, cukup sampai di sini video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.